Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas Pele. Saya berasal dari kelas 4A, jurusan Teknik Elektro Prodi Elektronika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fire safety dan fire fighting. Yaitu apa itu api dan apa itu kebakaran. Yang pertama, api. Api terjadi karena adanya unsur utama yang biasa kita sebut dengan segitiga api, yang dimana ada bahan bakar, ada panas ataupun sumber penyulut, dan ada oksigen. Nah, ketiga unsur tersebut harus ada sehingga api dapat menyala. Sedangkan kebakaran adalah api yang tidak bisa terkendali, yang bisa merusak lingkungan maupun manusia. Karena itu, salah satu cara memadamkan api adalah menghilangkan salah satu unsur utama dari segitiga api tadi. Kedua, ada APAR. APAR, yang biasa disebut dengan alat pemadam api ringan, adalah alat pemadam yang berbentuk tabung yang berisikan bahan pemadam kebakaran dan dapat dioperasikan oleh satu orang. APAR memiliki ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 kg sampai dengan 16 kg, sehingga mudah dibawa dan mudah digunakan saat dalam keadaan darurat. Adapun klasifikasi kebakaran, yang pertama ada kelas A. Kelas A ini kebakaran pada benda padat selain logam, seperti kayu, kertas, kain maupun karet. Adapun kelas B yaitu kebakaran pada bahan cair maupun gas seperti LPG, bensin, solar maupun minyak tanah. Pun klasifikasi kelas C, yang dimana kebakaran pada kelas C ini yaitu kebakaran pada listrik yang bertegangan seperti listrik pada PLN rumah, kulkas maupun televisi. Adapun kelas D, yang dimana kebakaran pada kelas D ini yaitu kebakaran pada logam seperti magnesium, titanium, dan zirconium. Setiap jenis kebakaran memerlukan media pemadam yang benar agar proses pemadaman lebih efektif dan aman. Nah, adapun jenis-jenis media APAR, yang pertama ada APAR air. APAR air ini digunakan terutama untuk kebakaran kelas A. Adapun keunggulan dari APAR air ini, yang pertama memiliki daya pendinginan yang baik, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Air bekerja dengan cara menyerap panas sehingga suhu api turun dan proses pembakaran berhenti. Adapun APAR powder. APAR powder ini seperti tepung. APAR powder ini berisi serbuk kimia yang mampu memadamkan berbagai jenis kebakaran. Nah, APAR powder ini sangat efektif untuk kelas A, untuk kebakaran kelas A, untuk kebakaran kelas B, kelas C maupun kelas D. Adapun jenis-jenis APAR powder ini, yang pertama regular powder untuk kelas B dan C. Adapun multi-purpose powder untuk kelas A, B dan C. Adapun special dry powder untuk kelas D. Yang selanjutnya ada APAR CO2 atau CO2 ini karbon dioksida. Nah, APAR CO2 ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu ataupun bekas dari kebakaran tadi. Yang ketiga, mudah menyebar ke area kebakaran, dan APAR CO2 ini efektif, sangat efektif untuk kebakaran kelas B dan kelas C. Karena tidak menghantarkan listrik. Nah, APAR CO2 ini karena tidak menghantarkan arus listrik tadi, sangat cocok digunakan pada peralatan elektronik maupun panel listrik. Adapun APAR foam ataupun APAR busa. APAR foam ini digunakan untuk kebakaran kelas A dan B saja. Karena APAR foam ini, APAR busa ini bisa menghantarkan arus listrik dan tidak efektif untuk kebakaran kelas C. Adapun APAR foam bekerja dengan cara
menutupi permukaan bahan yang kebakaran, menghalangi kontak dengan oksigen, dan yang ketiga, membantu mendinginkan area kebakaran. Nah, dan yang terakhir yaitu apar gas halon. Apar gas halon ini sangat berat, 5 kali lebih berat daripada udara. Nah, adapun kelebihan dari apar gas halon ini, yang pertama, tidak meninggalkan residu, tidak mengantarkan arus listrik, dan sangat efektif untuk kebakaran kelas B maupun kelas C. Namun, penggunaan apar gas halon ini sudah dibatasi karena gas halon ini bisa merusak lapisan ozon yang melindungi sinar ultraviolet, yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, adapun pemasangan dan penempatan apar, yang pertama, mudah dilihat dan dijangkau. Yang kedua, sesuai dengan kelas kebakaran yang mungkin terjadi. Yang ketiga, dipasang pada dinding atau lemari khusus. Dan yang keempat, berada pada ketinggian yang sesuai dari lantai. Nah, selain itu, apar harus selalu dalam kondisi siap dan mudah dioperasikan oleh setiap orang agar dalam keadaan darurat bisa langsung digunakan. Adapun penyebab kegagalan apar, terkadang apar gagal digunakan karena beberapa faktor ini, seperti ukuran tidak sesuai, media pemadaman tidak sesuai, seperti tadi ada apar air, apar CO2, apar gas halon. Nah, untuk apar air tadi yang biasanya untuk kelas A saja, karena tidak efektif untuk kelas C yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, adapun penyebab kegagalan apar yang selanjutnya yaitu tabung bocor ataupun tidak bertekanan, isi powder menggumpal seperti apar powder tadi. Kalau sudah lama tidak digunakan, itu powdernya bisa menggumpal di dalam apar tadi. Nah, adapun salah penempatan apar yang sulit dijangkau, petugas tidak terlatih ataupun tidak bisa mengoperasikan apar, dan yang terakhir yaitu pengisian ulang atau refill ditunda. Oleh karena itu, pemeriksaan dan perawatan apar itu dilakukan secara berkala ataupun terus-menerus. Adapun cara pengoperasian apar yang biasa disebut dengan metode PASS. Yang pertama, pull, tarik pin pengaman dari apar. Yang kedua, aim, arahkan nozzle ke sumber api atau arahkan apar tadi ke sumber api. Yang ketiga, S, squeeze, tekan tuas pada apar. Dan yang keempat, sweep, sapu semprotan ke kanan ataupun ke kiri hingga api padam. Nah, metode ini membantu proses memadam menjadi lebih efektif dan aman. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang fire safety, fire fighting, dan apar. Semoga penjelasan yang telah saya berikan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.